Tes tes cek. Suara saya kedengeran? Kedengeran Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Malam Pak. Oke, gimana kabarnya semuanya? Mas Maman, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa. Yang lainnya gimana nih? Mas Leonis, gimana Mas Leonis kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Udah bisa Mas masuk ke itu e-learning? Iya Pak, sudah ada Pak. Alhamdulillah. Baru bisa Gimana? tadi. Kenapa permasalahannya? Kurang tahu sih Pak. Tadi saya udah info Pak Agung, tapi Pak Agung nggak jelasin masalahnya sih Pak. Oh, oke. Hmm, Tapi bisa setelah menghubungi Pak Agung ya? Iya Pak, betul. Oh, oke oke. Ya, soalnya tadi kan saya ke kampus nanya ke bagian akademik kan Pak Aziz, katanya Iya, kalau terkait e-learning si akad itu semuanya ke Pak Agung. Jadi saya baru bisa nginfoin tadi jam berapa ya? Jam 9-an ya Mas ya? iya Mas. ya Pak, betul. Iya. Ya udah alhamdulillah kalau misalnya emang sudah beres. Yang lain aman kan ya? E-learning nggak ada masalah yang lainnya. Oke. Ya udah kalau gitu ini punten banget ya baru join room karena baru selesai sholat. Baru banget pulang jadinya apa namanya baru bisa join sekarang untuk tadi saya sempat ngobrol-ngobrol ya sama siapa Mas Reza ada nggak nih Mas Reza Nur Arifin. Mas Reza, oh nggak ada emang orangnya. Ya udah apa namanya sempat ada usulan apa mau apa namanya untuk kelas kelas audit ini mau sesekali diadakan pertemuan offline atau tidak itu. Ini saya nanti serahkan kepada kalian aja untuk didiskusikan jika memang diinginkan untuk adanya kelas offline mungkin bisa kita akomodasi ya gitu kan. Untuk yang daerah Tangsel aja gitu kan mungkin kayak Mas Abdullah, terus ada Mas Reza. Mas Leonis juga di Tangsel ya Mas ya? Iya Pak, Tangsel Pak, Serpong. Tangsel mana Mas? Serpong Pak. Oh iya 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 dekat ya berarti ya Iya Mas. dekat Pak. Siapa lagi nih yang di sekitaran Jabodetabek? Mas Mas Atta Esa di mana Mas Atta Esa? Oh Mas Atta Esa. Jogja, Pak. Oh ternyata jauh dari TM Mas ya? Ya, Oh nggih nggih siap 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 siap. Kalau siapa lagi nih Mas? Mas Inggi, Algi Algi. Oh iya, Mas Algi belum datang ya Mas Algi ya? belum Pak. Iya, Mas Algi berarti ada 4 ya, 4 yang dari sini. Atau ada lagi Mas siapa nih? Mas Singgi. Mas Singgi dari mana Mas Singgi? Ada orang yang nggak nih? Ya wis, ya udah kalau gitu, ini kita mulai aja ya. Udah mau 19.15 kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah hadir di pertemuan keempat dari mata kuliah Audit Tata Kelola Teknologi Informasi. Pertemuan keempat kali ini kita akan membahas terkait sudah masuk pada core modelnya ya dari COVID 2019 ya, perlu di highlight kita akan menggunakan COVID 2019 dikarenakan kita bukan menggunakan COVID 5 itu akan berbeda ya untuk approachingnya gitu kan, yang perlu di highlight karena tadi terjadi apa namanya kesalahan pada kelas reguler di mana mereka mengerjakan tugasnya itu ternyata menggunakan COVID 5 padahal sudah disampaikan menggunakannya COVID 2019. Harapannya di kelas kali ini juga tidak adanya miss ya sehingga semuanya menggunakan COVID 2019 sesuai dengan ebook yang akan atau yang sudah saya pernah bagikan. Total ada 4 ebook, buku 1, 2, 3, 4. 1 terkait introduction, 2 terkait manajemen objektifnya, buku ketiga terkait desain, dan buku keempat terkait implementationnya. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait 2 domain, yaitu EDM, bukan Electronic Dance Music ya, tapi evaluate dari monitoring dan juga APO.
Ya, betul mempelajari buku ini agak tricky memang. Oke, sebelum kita mulai ya masuk kepada apa namanya kelas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah, barokah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Oke, selesai. Ya, kita akan langsung aja ya. Tiap kelompok akan mempresentasikan, tetapi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, walaupun mungkin ya kelompok 2 itu hanya mendapatkan apa namanya terkait PO aja ya kalau nggak salah ya, plan and organize ya. Tetapi bukan berarti dia tidak mengerjakan dari ranah IDM-nya seperti itu. Mungkin ada yang kedapatan terkait monitoring dan align doang, tetapi pada dasarnya itu mengerjakan ketiga-tiganya. Jadi mungkin ya untuk kedepannya kita semua kelompok ya itu akan memetakan ya dari setiap domainnya gitu kan yang kemudian akan dipresentasikan seperti itu. Nah, tetapi karena memang tugas kali ini sudah terlanjur ya dibuat sedemikian rupa, maka nggak masalah kita akan start di next week ya terkait BAI build apa ya saya lupa BAI and implement deh, A-nya saya lupa. Itu terus kemudian next week-nya lagi kita akan mempelajari terkait DSS dan MEAP seperti itu. Ya, harapannya juga apa yang dipresentasikan sudah langsung masuk kepada proyek akhir apa yang teman-teman ingin buat, IT service apa, layanan TI apa, atau INT service apa yang ingin kalian buat, yang kemudian di-lainkan atau ditata kelolakan dengan menggunakan COVID 2019 ini. Betul kata Mas Fajar ya, mempelajari e-book-nya agak tricky, di mana ketika kita mungkin membaca halaman 29, kita untuk mendapatkan apa namanya, untuk mendapatkan enterprise goals maupun alignment goals-nya itu, kita agak sedikit ngejump kepada ke halaman akhir-akhir e-book tersebut gitu kan. Karena di situ sudah ada list-listnya IJ01 sampai IJ13 dan AJ01 sampai AJ13 yang kemudian dari alignment goals tersebut di-cascade lagi ke dalam IDM dan juga APO. Dari situlah baru teman-teman bisa membuat card yang berada atau sesuai pada halaman 29 seperti itu. Ya mungkin itu saja sedikit introduction. Ini langsung masuk kepada presentasi dari kelompok 1 dulu ya kemarin ya. Dari kelompok 1 dipersilahkan. Kelompoknya Mas Fajar dan kawan-kawan. Ini saya Pak duluan ini. Yuk. Beneran Pak ini Pak? Kemarin siapa yang kelompok 1? Kelompok 1 ya saya Pak. Iya, yang presentasi duluan kelompok 1 kan? Mas Ya, Fajar siapa? Ini dapatnya apa? materinya juga masih hangat ini Pak. Evaluate direct dapatnya. Ya, evaluasi direct. Nah, oke sip. Ya udah kalau gitu monggo kelompok 1 dipersilakan. Ini masih hangat ini Pak, bahannya Pak. Ini Mas Riza belum gabung ini Pak. Baru saya Mas Doni sama Mas Abdu. Ntar tak panggilin sih Mas. Nggak ada dipanggilin tuh. Oke. Ya, maaf ya Pak, sebentar ya. Oke.
Mungkin saya bisa izin share screen dulu Pak Iksan. Monggo, silakan. Gimana Mas Abdullah Rezanya? Lagi join Mas, baru selesai sholatnya. Oke siap. Mungkin bisa sambil kita mulai aja ya Pak ya untuk menghemat waktu ya. Sip, langsung. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Pak Iksan. Selamat malam. Saya Fajar Kurniadi dari kelompok 1 dan teman-teman saya ada Mas Doni, Mas Reza, sama Mas Abdullah. Di sini saya mau memaparkan materi evaluasi direct COVID 2019. Nah, ini langsung saja ke materi untuk just info ya. Ini saya menggunakan bahasa Indo karena kemarin terlalu agak tricky ya, pakai bahasa Inggris. Oke, langsung saja ya teman-teman. Introduksinya pertama untuk business needs itu di government-nya itu udah evaluate. Nah, ini evaluate nanti bisa kita turunkan dulu di direct. Nah, nanti dari direct ini masuk ke manajemen. Nah, manajemen ini nanti ada plan, build, ada run, monitor. Nah, ini nanti dari direct ini turun ke manajemen. Nanti melewati beberapa proses, ada build, run, dan monitor ini nanti dinaikkan kembali ke governance. Itu nanti dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan manajemen feedback juga. Itu next di introduction lagi masih di framework COVID 2019 ini terdiri dari area Government of Enterprise IT, yaitu domain IDM, Evaluate, Direct, and Monitor, dan Management of Enterprise IT yang terdiri dari IPO, Allied, Plan, and Organize. Lalu ada BII, Build, Acquire, and Implement. Terus ada DSS, Deliver, Service, and Support. And MII, Monitor, Evaluate, and Assess. Jadi untuk di sini ya materi yang saya paparkan nanti di bagian IDM, Evaluate Direct ini ya mungkin nanti lebih fokus ke Evaluate Direct ini karena nanti untuk monitor disambung di kelompok selanjutnya. Nah, baik di sini ini kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, di sini ada IDM 01, Ensure, Government Framework Setting and Maintenance. Nah, ini di IDM 01. Nah, nanti di IDM 02, itu nanti ada Ensure, Benefit Delivery. Nah, di IDM 03, Ensure, Risk Relation. Lanjut di IDM 04, itu Ensure Resource Optimization. Terus yang di IDM 5 itu ada Ensure Stakeholder Engagement. Nah, terus di selanjutnya itu ada IPO 01, Manage IT Management Framework. Terus di IPO 2, Manajemen Enterprise Arsitektur. IPO 4 itu ada di Manajemen Innovation. Di IPO 5, Manage Portfolio.
Nanti di IPO 6 itu manage budget and cost. Terus di IPO 7 manage human resource. Terus yang di 8 itu ada manage relationship. IPO 9 manage service agreement. IPO 10 di manage vendors. IPO 11 manage quality. IPO 12 manage risk. IPO 13 manage security. Di IPO 14 manage data. Nah, terus di selanjutnya ada di BII ini, di BII di manage program untuk yang pertama. Terus yang kedua di manage recruitment destination. Yang ketiga manage solution identification and build. Yang keempat itu di manage availability and capacity. Yang Mas kelima Fajar, ya, bentar, Pak. langsung skip aja nggak apa-apa. Oh, Kan bisa dibaca juga. oke, siap Pak. Ini kan memaparkan kalau teman-teman nggak lihat kan tak bacain Pak. Nah, Oke, langsung siap. aja nggak apa-apa. Siap. Ini langsung ya. Untuk yang pertama di proses ID, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Untuk proses ini berfokus pada proses menganalisa persyaratan untuk tata kelola perusahaan terkait IT, memelihara efektivitas struktur, prinsip, proses, dan praktik dengan kejelasan dari tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Jadi untuk proses ini mungkin lebih ke menganalisa persyaratan ya. Dan ada beberapa tanya lagi, kita lanjut. Untuk memastikan bahwa keputusan terkait TI selaras dengan strategi dan tujuan organisasi dengan memiliki untuk memastikan bahwa keputusan TI selaras dengan strategi dan tujuan organisasi itu harus memiliki model pengambilan keputusan strategi untuk TI yang selaras dengan kebutuhan internal dan eksternal organisasi. Jadi untuk pengambilan keputusan strategi itu nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan di internal perusahaan tersebut atau nanti di impact di luar eksternal, di luar perusahaan atau organisasi tersebut juga. Terus yang kedua itu di sistem tata kelola TI tertanam sistem tata kelola organisasi. Terus yang ketiga, jaminan bahwa sistem tata kelola TI beroperasi secara efektif dan efisien. Ini ada jaminan untuk bahwa sistem tata kelola TI ini akan beroperasi secara efektif dan efisien. Jadi menghemat waktu juga. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Doni. Halo Mas Doni? Baik, Mas Fajar, Ya. slide-nya. Oke, siap. Dilanjut ya, Mas. Ya, lanjut, Mas. Oke. Punten sebelumnya kelompok 1 bisa di exit dari slideshow dulu nggak? Saya pengen ngelihat secara overview dulu dari materi yang akan disampaikan. Karena ini saya baru ngeliat yang di submit oleh kelompok berapa nih? Grup 2 ya, Mas Atayasa, Fadil Manalu, Leonis Widodo, sama Ridwan Prasetya. Ini agak sedikit miss dari tujuan tugas ini. Namanya saya pengen ngelihat dulu secara overview dulu nih, kelompok 1 bisa ditampilkan dulu. Iya juga, kayaknya saya juga kurang masuk ini, Pak. Ya, coba di ini dulu deh, di exit slideshow dulu. Bisa ditunjukkan secara keseluruhannya. Oke, terus. Oke, bawah terus lanjut terus. Nah, oke, cukup ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa kelompok 3? Punten ya, Mas Fajar dan tim ya. Pak, aman, Pak. Kelompok 3 siapa kelompok 3?
Pak, mau tanya Pak, Yo, monggo. ya, yang udah submit dari kelompok 2 siapa ya Pak? Yang sudah submit itu C. Orang materi. Fadli, Mas Fadli. Oh, Mas ya Pak. Fadli Marcelo Manalu. Kelompok 3 ini siapa kelompok 3? Mas Singgi ya kayaknya. Mas Singgi Rifki Setiawan. Rifki Setiawan bukan. Benar ya Mas Singgi Rifki Setiawan ya. Ini saya nggak tahu nih kelompok 3, tetapi kalau melihat dari kelompok 2, dua kelompok sorry, dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2, sepertinya ini akan sama di kelompok 3, miss dari tujuan tugas ini ya. Jadi nggak apa-apa. Ini juga terjadi di audit di kelas reguler ya. Gitu. Mungkin ini kesalahan saya ketika menyampaikan yang mungkin ditangkapnya kurang jelas ya. Jadi tujuan dari pembahasan IDM dan APO ya, evaluate dari monitor and align, plan and organize ya, dan kemudian BAI build, acquire, implement, kemudian ada deliver, support service, dan MEA pada dasarnya bukan mendefinisikan ya dari pengertian itu, bukan apa itu IDM, apa saja dan sebagainya. Tetapi sudah masuk kepada bagaimana kita memetakan IT service yang akan kita bangun atau yang teman-teman sekalian ingin bangun. Let's say ya, kelompok 2 gini, kelompoknya Mas Atta Esa gitu ya, atau kelompok ke-1 Mas Fajar ingin membuat sebuah pasar online atau e-pasar gitu kan. Ingin membuat sebuah layanan TI berupa pasar online atau e-pasar gitu kan, atau e-market let's say gitu ya. Nah, kemudian dari e-market itu kita menentukan atau membuat tata kelolanya seperti apa. Di cascade, mungkin Mas tadi kelompok 1 ya? Kelompok 1 masih hadir kelompok 1? Masih Mas. Coba kelompok 1 boleh di share screen untuk ebook kedua. Maaf Pak, apa Pak? Bisa di share screen ebook keduanya. Sebentar Pak. Udah download kan ya? Sudah Pak, sudah. Oke, bisa monggo di share screen ini biar langsung apa namanya saya tunjukkan. Yang kedua ini ya Pak. Yes, betul. Langsung masuk kepada halaman 297. Atas saja toh. Itu kan ada 3. Nah ya, 297. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Di sini ada langsung ya, COVID menyediakan 13 enterprise goals ya secara best practice dan juga 13 alignment goals, ya kan? Nah, tadi let's say Mas Fajar dan tim ingin membuat e-market atau pasar online gitu ya. Beda dengan marketplace, let's say gitu. Konsepnya kayak pasar banget deh, gitu kan. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan dari enterprise goals-nya gitu kan. Let's say dari enterprise goals yang pertama gitu kan, portfolio of competitive products and service. Nah, Mas Fajar ini ingin membuat sebuah e-pasar ini, enterprise goals yang pertama banget ada ingin membuat sebuah produk ya yang sebetulnya kompetitif. Oke, saingannya mungkin let's say kayak toko hijau, toko oranye, toko merah dan sebagainya. Nah, inilah enterprise goals yang pertama kali misalnya let's say ingin langsung bersaing gitu head to head dengan mereka. Berarti enterprise goals yang dipilih yang pertama. Let's say lagi misalnya Mas Fajar gitu ya. Ingin dari pasar ini ya tujuan dari enterprise goals ini atau tujuan dari perusahaannya adalah ingin memiliki manajemen informasi manajemen yang berkualitas. Berarti memilih apa? EG07, enterprise goals yang ke-7. Kemudian ingin let's say ingin membuat dalam enterprise goals ada product and business innovation yang inovatif dari e-pasar atau e-market yang ingin dibuat tersebut. Berarti menambah enterprise goals 13. Nah, kemudian dari tadi kan milih berapa? EG04, EG07 dan EG13. Kita lihat nih secara mappingnya. Kita lihat mapping dari EG04 dulu ya. EG04 itu ya
kita lihat ada P dan S. P itu ada primary, di mana itu adalah yang diutamakan. Yang kedua ada secondary, yang kemudian itu bisa dilakukan after the primary is done. Nah, quality of financial, tadi EG berapa ya? Oke, ambil EG 04 lah ya, quality of financial information. EG 01 ya, portfolio kompetitif ya. Nah, kita lihat dia di EG 03, dia tuh sifatnya sekunder. Kita berfokus kepada yang primer dulu ya. Misalnya AG 05. Oke, berarti dari enterprise goals yang pertama tadi, portfolio of competitive products and service ya, Mas Fajar dan tim ya, itu harus menggunakan alignment goals dari 05 ya, delivery of IT services in line with business requirements, dan AG 06. Agility to turn business requirements into operational solutions, dan seterusnya ya, AG 08, AG 09, AG 13, knowledge, expertise, and initiatives for business innovation. Nah, kebetulan EG 01 ini ya memiliki hanya satu sekunder, yaitu AG 03, realize benefits from AI-enabled investment and service portfolio. Tadi juga mengambil di EG 07 ya. Nah, EG 07 yang tadi quality of management information ya, dia ketika di mapping ya, dia menggunakan AG 04, quality of technology related financial information, dan juga quality of INT management information. Oh, ternyata EG 07 ini tidak memiliki sekunder. Nah, terakhir ada tadi dari enterprise goals atau tujuan dari perusahaan tersebut adalah product and business innovation. Nah, product and business innovation ternyata hanya memiliki satu primary, yaitu knowledge, expertise, and initiatives for business innovation, dan ternyata memiliki 3 secondary, yaitu AG 06, agility to turn business requirements into operational solutions, AG 08, enabling and supporting business process by integrating applications and technology, dan AG 09. Nah, setelah mendapatkan tadi setiap mapping dari enterprise goals yang ingin dicapai oleh perusahaan ya, jadi sebetulnya enterprise goals itu merupakan pengelompokan dari tujuan perusahaan yang general. Ya kan, perusahaan tujuan-tujuan perusahaan yang general ya, misalnya let's say saya ingin saya ingin menjadi e-pasar terbaik nomor 1 di Indonesia. Nah, ketika general enterprise goal seperti itu ya, kita masuk pada enterprise goal-nya ya tadi di sini product and business innovation gitu kan. Ketika kita ingin saya ingin memberikan pelayanan dengan informasi yang terbaik, pelayanan informasi yang terbaik. Nah, ini ngambil dari yang EG 07 seperti itu. Jadi bukan langsung semerta-merta tujuannya adalah dari enterprise goals yang di sini. Tetapi di cascade dari awal banget ya, itu dari yang general dulu. Enterprise goal-nya apa? Dari enterprise goals tersebut kemudian dimappingkan ke dalam EG 13 EG ini mana yang paling cocok. Dari 13 EG ini kita langsung tinggal lihat aja nih primary dan secondary-nya berdasarkan alignment goals-nya. Ketika sudah menjadi EG itu sudah enak ya. Tidak usah mentranslasikan lagi ke dalam COBIT, ke dalam format COBIT. Tetapi yang lumayan tricky adalah bagaimana dari tujuan perusahaan secara general bisa kita masukkan ke dalam enterprise goals yang sudah disediakan oleh COBIT. Tadi sudah masuk EG 01, EG 07, dan EG 13, sudah mendapatkan beberapa AG. Nah, dari AG ini ya, mungkin bisa diturunkan turun lagi Mas Fajar. Bisa slide lagi ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat nih, dari 13 AG cukup. Dari 13 AG ini bisa kita lihat dari core model atau domain-domain COBIT mana saja yang harus kita gunakan. Dari IDM 01, IDM 02, IDM 03, dan seterusnya sampai MEA. Sampai MEA berapa nih? Sampai MEA 04 ya. Sama, kita ngeliat dari secondary dan primary-nya. Kemudian di mapping. Untuk saat ini kita berfokus pada IDM dan APO terlebih dahulu. Tadi berarti kita menggunakan ya EG 01 memiliki ya yang primary memiliki AG 05. Ya kan? AG 05 yaitu delivery of INT services in line with business requirements. Berarti IDM yang digunakan ya ini tidak ada yang primary, tetapi lebih kepada secondary, yaitu yang pertama IDM 02, ensured benefit delivery, IDM 03, ensured resource optimization, ensured resource optimization IDM 04. Kemudian untuk APO-nya ya, itu dia menggunakan APO 01, APO 02, APO 03, sudah. Oh, dan APO 05, APO 05 untuk primary. Oh, enggak ada yang ternyata banyak, sorry. APO banyak untuk yang AG 05 ya.
Ini bisa disesuaikan ya sampai APO 11 ya, yang sifatnya secondary. Ada yang primary dan secondary. Ini baru dari AG05 tadi kan. Kemudian kita lihat lagi AG01 tuh pakai apa lagi? AG06. Oke, AG06 ini ya agility to turn business requirement into operational. AG06 ini ya EDM hanya memakai EDM 2 dan EDM 4 dan itu sifatnya hanya secondary ya. Sementara APO ya, ini dari APO 02 sampai dengan APO 10 saja. Dan yang primary hanya APO 03, APO 04 dan APO 08 dan seterusnya. Begitupun juga AG alignment goals yang lain ya. Alignment goals yang lain, kemudian ada apa namanya? IDM dan APO. Jadi kita berfokus di dua tersebut. Nah, setelah kita udah mendapatkan ya, kita akan menggunakan EG apa saja, AG0 apa saja, EDM apa saja, dan APO apa saja. Coba Mas Fajar bisa ke page 29. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam card seperti ini. Ya, sesuai dengan IDM yang digunakan. Let's say ini tadi IDM 01. Tadi kan kita melihat ya AG05 itu IDM yang dipakai hanya IDM 02. Mungkin Mas Fajar bisa langsung coba ke IDM 02. Ini kan masih IDM 01 ke bawah lagi. Masih terus. Taruh. Ini nih di EDM 02 Ensured Benefits Delivery. Nah, di sinilah Mas Fajar dan timnya gitu ya tadi AG05 karena menggunakan EDM 02 sebagai secondary membuat card seperti ini, description-nya, enterprise goals seperti apa saja tadi yang terkait gitu kan, kemudian alignment goals seperti apa, kemudian membuat example matrix-nya yang diturunkan dari AG08 dan juga AG12, kemudian dari AG03, kemudian matrix alignment goals seperti apa dan seterusnya, mengikuti card yang ada di sini. Seperti itu. Ini baru dari EDM 02. Kemudian tadi misalnya ada EDM 04. Kemudian ada dari APO ya, APO 01 mungkin sampai APO 10 gitu kan tadi. Ada yang primary dan yang secondary. Buatlah yang primary dulu, baru kemudian masuk kepada yang secondary. Seperti itu. Jadi bukan berarti kita menyampaikan materi terkait masing-masingnya, tetapi lebih ke arah bagaimana layanan TI yang akan dibuat oleh teman-teman sekalian ya kelompok 1, 2 maupun 3 gitu ya. Yang kemudian kita buat tata kelolanya. Kita mappingkan sehingga outcome dari mata kuliah ini adalah tata kelola dari layanan TI yang teman-teman akan buat. Terserah, misalnya teman-teman sudah pernah membuat layanan TI sebelumnya gitu, atau dari mata kuliah lain boleh. Misalnya ada yang bikin, ya Pak, saya udah pernah membuat sistem informasi akademik gitu kan, monggo boleh digunakan. Kita bisa dijadikan sebagai project utama dari kelompok kalian yang kemudian kita buat tata kelolanya disesuaikan dengan best practice dari COVID 2019 yang sudah disediakan. Seperti itu. Sampai sini ya, paham atau ada pertanyaan? Pak, kalau bedanya secondary sama primary itu gimana ya, Pak? Bedanya priority sih Mas sebetulnya. Lebih karena priority aja dia. Jadi itu lebih kepada ketika pelaksanaannya ini terkait nanti di buku keempat implementation-nya ya. Itu primary akan dijalankan terlebih dahulu dibanding secondary seperti itu Mas Fajar. Jadi kalau secondary itu nanti bisa dikatakan backup plan ya Pak? Atau gimana Pak? Secondary bukan backup plan, tetapi secondary dilaksanakan ketika primary sudah selesai dilaksanakan, Mas Fajar. Baik Pak. Seperti itu. Sudah jelas, Mas Fajar? Ya, lumayan Pak. Oke, ada lagi mungkin tadi Mas Atta Esa sama Mas Doni ya, kayak tadi unmute. Ini ya Pak. Maaf Mas, Doni suaranya Mas. Kayaknya kurang jelas.
Eko, Mas Doni. Cek. Oke, sip. Berarti lebih ke tujuan ini ya Pak, terkait sorry. Lebih ke tujuan itu kelola yang kita mau arahkan kemana ya untuk IBM atau yang APO dan lain-lainnya itu. Ketika yang kita presentasikan. Betul, betul Mas Doni. Jadi dari tujuan layanan TI yang akan dibuat ya, istilahnya ada enterprise goals, kemudian kita turunkan. Tidak semua EDM akan digunakan, tidak semua APO akan digunakan, tidak semua BI akan digunakan, tidak semua DSS akan digunakan, dan tidak semuanya digunakan. Jadi memang disesuaikan, di-adjust. Maka dari awal saya bilang, kita akan akrab nih dengan kata align, dengan kata cascade, karena kita kerjanya ada nge-cascade, menurunkan, disesuaikan dengan layanan TI yang kelompok kalian ingin buat, seperti itu Mas Doni. Baik Pak. Salah ini kemarin tangkap terkait Nggak apa-apa. Bahwa Ini cuma penjabaran aja tapi belum mengarah ke terkait itu tadi alurnya. Iya. Belum kepada layanan yang ingin dibuat ya Mas Doni ya. Oke, nggak apa-apa Mas Doni. Oke, udah clear ya Mas Doni ya. Oke, alhamdulillah. Mas Atta Esa, monggo Mas Atta Esa. Mau tanya Pak, itu nanti tujuan akhirnya atau layanan yang dipakai itu 3 kelompok sama apa sendiri-sendiri tuh Pak maksudnya? Berbeda-beda Mas. Jadi tiap kelompok punya tujuan sendiri-sendiri ya? Betul Mas Atta. Seperti itu. Jadi misalnya Mas Atta ingin membuat layanan TI berupa mungkin ya provider gitu kan. Kemudian misalnya kelompok Mas Fajar tadi ingin membuat e-pasar. Nah, kemudian misalnya dari kelompok 3 gitu ya, Mas Ridwan Mas Singgi dan kawan-kawan gitu ingin membuat misalnya kayak sejenis Moka gitu kan, POS yang merupakan mass production, seperti itu. Harus berbeda ketiga-tiganya karena nanti EG-nya akan berbeda, AG-nya akan berbeda, sehingga outcome dari dokumentasi COVID 2019 ini akan berbeda, seperti itu. Oke Pak, makasih Pak. Oke, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ya karena ini ketiga kelompok ya, ternyata memang ya dari saya mengakui mungkin salah dalam penyampaian gitu ya, saya juga mohon maaf gitu kan. Nah, untuk tugas hari ini kita pending dulu ya. Kita akan gabungkan langsung ya dengan tugas minggu depan. Jadi teman-teman sekalian sudah langsung membuat dari IDM, APO, dan BAI seperti itu. Jadi sudah langsung digabungkan dengan tugas minggu depan sampai BAI seperti itu. Untuk yang minggu ini tidak masalah, ini karena kesalahan saya gitu kan. Nanti saya akan tetap menilai gitu kan. Saya akan menilainya adalah berdasarkan dari pertemuan minggu depan, bagaimana teman-teman bisa melakukan mapping dengan baik dan melakukan cascading dengan baik sesuai dengan tujuan dari perusahaan-perusahaan teman sekalian, dari kelompok masing-masing yang akan dibuat, layanan TI yang akan dibuat, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ada Pak. Bagaimana Mas Atta? Kalau semua tujuannya tadi, kalau kelompok saya provider gitu, Yes. besok presentasinya cuma plan N-nya aja atau harus sama dengan kelompok lain Pak? Gimana? Punten Mas Atta? Kan kemarin Bapak menugaskan dari 3 kelompok itu beda-beda materinya. Kelompok 2 itu plan apa ya, belum Plan tahu. organize. Yes, itu. Berarti nanti tinggal tujuan saya atau layanan saya ngambil plannya aja terus dipresentasikan. Ngambil semuanya Mas Atta, tetap EDM dan APO semuanya. Ya Pak, ya. Gitu. Makasih ya Pak. Siap.
Karena bukan penjelasan ya Mas Atta ya, sekali lagi, tapi lebih kepada bagaimana penggunaan dengan layanan TI yang akan dibuat seperti itu Mas Atta. Dari kelompok lain atau yang lainnya ada yang ditanyakan? Kalau untuk APO gimana Pak? Gimana? Kalau untuk APO, APO, zaman apa? APO juga sama. Intinya dari tiap kelompok itu membuat IDM APO karena minggu depan sampai minggu depan dan juga BAI seperti itu. Jadi kemarin itu rencana saya ingin membagi-bagi ketika presentasi tapi pada akhirnya sebetulnya kalian juga akan mengerjakan dari keseluruhannya seperti itu. Karena tidak mungkin hanya mengerjakan ED doang tetapi M-nya tidak. Karena pada dasarnya evaluate direct itu harus dengan monitoring. Kayak tadi gitu kan, ketika kita melakukan mapping ya, nggak ada hanya ED saja, tetapi secara keseluruhan itu EDM 02 atau EDM 04 dan seterusnya seperti itu. Tadi mungkin bisa lihat balik lagi Mas Fajar ke halaman 297. Nah, di sini ya, lagi ke bawah. Oke, cukup. Nah, di sini kan kita lihat ya, tidak mungkin kita hanya membahas terkait ED saja, tetapi ini merupakan EDM secara keseluruhan. EDM 01, EDM 02 ya, di mana tiap-tiap itu ya, ketika let's say EDM 02 tadi atau EDM 03 ya, dari agen 05 ya, agen 05 itu menggunakan EDM 02 yaitu Ensured Benefit Delivery. Itu tidak hanya evaluate and direct saja, tetapi secara kesatuan evaluate, direct, and monitoring seperti itu, Mas Maman. Apakah sudah jelas? Yang lain ada yang Mas ingin ditanyakan? Sulit nih. Enggak Mas, orang tinggal nge-cascade kok, tenang aja. Begitu udah dapet EG 0102 tuh gampang. Sulit untuk mendapatkan EG 01-nya ya, Pak? Betul. Betul. EG 01 mendapatkan EG 01 sampai EG 13 itu udah hardest parts. Tapi ketika itu sudah mendapatkan, kalian udah tinggal nge-mapping saja. Udah jelas semuanya di sini, ini best practice-nya. Kalian udah tinggal mengikuti dan membuat tadi ya berdasarkan objektif yang di atasnya seperti itu. Pak, sebetulnya terkait tugas ini kita butuh forum aktif di grup. Boleh banget Mas Fajar. Feel free banget. Misalnya ada yang nanya, Pak, misalnya saya memiliki tujuan enterprise seperti ini. Kira-kira EG-nya yang mana? Boleh, monggo. Silakan. Insya Allah WhatsApp saya terbuka setiap saat. Saya insya Allah akan balas ketika memang lagi bangun, tidak tidur, dan tidak meeting. Seperti itu. Sangat diperbolehkan. Bahkan misalnya teman-teman udah nih dapat sampai EDM gitu, wah udah dapat primer dan sebagainya, terus kemudian bingung untuk let's say matrix dan sebagainya, bisa kita open discussion dan sebagainya. Kita benar open sharing, kita menggunakan yang namanya SGD ya, small group discussion. Jadi teman-teman feel free banget gitu kan. Kayak misalnya Mas Fajar ini saya ingin menggunakan EDM 02 gitu kan, kira-kira untuk matrix yang cocok seperti apa dan sebagainya, seperti itu. Karena memang outcome dari mata kuliah ini adalah teman-teman sekalian sudah siap jika memang harus mengambil sertifikasi dari COVID. Itu akan menjadi poin plus tersendiri buat teman-teman sekalian. Seperti itu. Ada lagi yang mungkin yang ingin tanyakan atau tanggapan? Dipersilakan. Bentar, Pak, masih cenut-cenut kepalanya. Ya wis, kalau misalnya memang tidak ada gitu ya, kita akhiri ya, kita tutup kelas malam hari ini ya. Disiapkan sebaik-baiknya untuk minggu depan dipresentasikan
EDM, APO, dan BAI, tiap kelompok mungkin bisa untuk mengaktifkan forum ya, untuk diskusi di WhatsApp grup. Teman-teman sekalian bisa langsung kayak, Pak, saya mau membuat layanan TI ini, saya ingin membuat layanan TI ini, saya ingin membuat layanan TI ini, sehingga kemudian dari teman-teman sekalian tidak ada yang namanya konflik atau bentrok antara layanan TI yang ingin dibuat seperti itu. Dan itu bisa membuka forum yang kemudian nanti akan saya tanggapi. Saya mungkin akan juga memberikan masukan-masukan enterprise goals apa yang bisa digunakan, yang kemudian dari teman-teman bisa menjadikan itu sebagai bahan consideration seperti itu. Ini di sini kita sama-sama belajar bagaimana bisa mendapatkan sesuatu hal yang insya Allah bermanfaat. Apalagi kalau teman-teman bisa sampai dengan sertifikasi COVID ya, itu luar biasa sekali untuk bargaining power dari teman-teman sekalian. Saya yang belum sertifikasi saja tetapi memahami ini saja bisa memiliki bargaining power, apalagi kalau teman-teman sekalian sudah bisa sampai sertifikasi seperti itu. Tetapi saya udah pernah open assessment sih. Walaupun memang belum yang mahal, karena mahalnya mahal gila. 12 juta sendiri yang Anda buat sertifikasi seperti itu. Oke, kalau gitu misalnya memang tidak ada, ya kita tutup ya kelas hari ini, kelas malam ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf sekali lagi jika memang saya juga ada miss dari penyampaian tugas kedua kali ini. Semoga di minggu depan bisa lebih dimaksimalkan dari presentasi dari tugas yang teman-teman sekalian akan buat. Saya tutup dan membaca hamdalah, alhamdulillah, amin. Sampai bertemu di minggu depan. Stay safe and stay healthy. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas atau kelas berikutnya kalau memang ada, atau selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isa. Terima Tugasnya kasih, jangan Pak. lupa ya. Semangat teman-teman. Aslinya tugasnya gampang. Gampang toh? Kayak Kena ya. ngurus ISO biasa, cuman lek angeli ngumpul ke kelompok lho nontok ke ngeplane iki lho. Jadi nek kira sih gampang Om. Ya bonek kelompok sak trah, maksudnya sak lokasi lho. Oh gampang. Kalau Mbak sak lokasi kurang-kurang Mas Doni sing loro nang BSD kono ya. Idem. Ngerti banget. Apel lho. Wis saiki kelompok warga apa jar? Nggonku ISP. Nggonmu layanan online to? Amra gelem ambil resiko asem. Loh. Lah soalnya aku wis tau nek karo ISP. Gampang kok diobrolkan ya Mas Doni. Wak dhewe layanan luar biasa, ada layanan pemerintah. Ora lah ayam kampus. Loh. Apa Rif ora tau nyimak takoni hahahe. Hai. Lo kaplo. Alasan padahal linggis ditenake. Tenan. Agar kuliah jam pertama apa jam keloro, maaf Pak terlambat di jalan. Terus nang omah. Jogor macet mau. Ayo masa kok jam 5 tak jam itu jam 8 macet. Maaf Pak, baru di jalan sedang macet banjir. Le Bali numpak macan putih Rif. Aduh ira. Ya saya lanjut aja leren sih. Cara OTW ngomahmu. Wah, Tak mungkin mae jahat moro kanan santai-santai rene tulang. OTW. Yo, welem. Kamar yo. Welem ya. Oke. Soalnya nang di jenenge